Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dovi Saputra. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan initial configuration pada router Cisco. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas saya pada mata kuliah CCNA RS. Baik, pertama saya akan menyiapkan dua buah device, yaitu ada router dan juga device PC-nya. Oke, untuk PC-nya saya bisa ambil pada menu End Device. Lalu kita taruhkan ke dalam topologinya. Nah, selanjutnya saya akan coba ambil satu router. Oke. Jadi nanti routernya itu akan saya konekkan dengan si PC-nya menggunakan kabel konsol. Nah, nanti kita akan membuka konfigurasi terminal routernya melalui si device PC-nya. Kita akan konekkan dia menggunakan kabel konsol ya. Oke, pertama kita ambil dulu kabel konsolnya, lalu kita konekkan antara PC dan juga routernya. Oke, kita masukkan ke port konsolnya. Selesai. Oke, setelah itu kita buka PC-nya. Nah, pada bagian PC, pada menu ini kita pilih menu desktop dan kita pilih terminal. Untuk konfigurasi konsolnya, ini kita biarkan default karena untuk configuration konsol default pada router juga udah sesuai seperti ini ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam terminalnya dari router Cisco. Nah, pada awal-awal dia menyala, kita akan dimunculkan oleh loggingnya atau loggernya dari si router Cisco ini ya. Nanti muncul macam-macam lah logger dari router Cisco-nya ini. Nah, dia akan menanyakan untuk pertama kali, would you like to enter the initial configuration dialog? Kebetulan saya nggak memerlukan configuration dialog, jadi nanti konfigurasinya akan kita lakukan sendiri ya. Nah, oleh karena itu saya pilihkan no. Nah, setelah kita klik enter, nanti dia akan masuk ke dalam menu konsolnya ya, ke dalam konsol si routernya. Nah, beberapa konfigurasi yang akan kita lakukan nanti adalah yang pertama, kita akan merubah hostname-nya atau nama dari routernya ya. Jadi misalkan nanti di sebuah network kita punya dua router, itu kita jadi nggak kebingungan nih mana router yang pertama, mana router yang kedua, karena defaultnya router Cisco itu hostname-nya adalah router. Jadi ketika kita mengakses routernya itu nanti kita tidak kebingungan ya mana router yang satu, mana router yang dua. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan konfigurasi hostname pada awal-awal kita mengkonfigurasi router Cisco kita. Oke, setelah kita mengkonfigurasi hostname, kita akan mengkonfigurasi password. Nah, ada dua password yang akan kita konfigurasi nanti. Yang pertama adalah password untuk masuk ke dalam konsolnya. Nah, tadi kan ketika kita masuk ke sini, itu tidak ada perintah untuk masukkan password ya, karena memang defaultnya nggak ada passwordnya. Jadi, nanti kita akan setting ketika masuk ke konsolnya itu kita akan dimintai password. Terus yang kedua, kita akan memberikan password juga ketika dia masuk ke dalam privilege mode. Oke, jadi di router ini dia mempunyai, di router Cisco itu ada beberapa mode yang bisa kita gunakan ya. Nah, ketika kita masuk awal-awal ini, ketika baru masuk ke routernya ini kita nggak bisa langsung mengkonfigurasi si router Cisco-nya. Jadi kita perlu masuk ke yang namanya privilege mode. Nah, privilege mode itu kita bisa masuk dengan cara mengetikkan perintah enable. Nah, setelah masuk enable itu kita akan masuk ke dalam menu privilege mode-nya. Nah, privilege mode ini ditandai dengan tanda pagar setelah nama hostname-nya ya. Nah, ketika kita belum masuk ke privilege mode itu dia tandanya itu arah panah ke kanan ya, atau tanda lebih besar ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk masuk ke dalam privilege mode. Nanti ada lagi satu yang namanya configuration mode, yaitu menu yang digunakan untuk kita melakukan konfigurasi routernya ya. Jadi di dalam privilege mode ini kita
hanya bisa untuk melihat konfigurasi, melihat konfigurasi, menyimpan konfigurasi, itu kita bisa lakukan di privilege mode. Tapi untuk melakukan konfigurasinya kita nanti masuk ke configure mode. Gimana caranya? Kita masuk ke configuration mode. Itu kita dengan cara mengetikkan perintah configure terminal. Nah, nanti di sini ditandai setelah nama router itu muncul tulisan config. Nah, ini tandanya kita masuk ke dalam configuration mode. Oke, langsung aja berarti tadi kan kita akan setting hostname, kita akan berikan password pada waktu masuk ke konsolnya dan juga pada waktu dia masuk ke privilege mode. Lalu selanjutnya nanti kita setelah berhasil melakukan ketiga hal itu, kita akan coba kita akan coba bikin banner juga di sini. Jadi nanti akan muncul kata-kata atau dialog gitu, akan muncul tulisan yang bisa kita setting gitu sebelum si user ini masuk ke dalam router kita. Nanti ada yang namanya banner. Lalu setelah itu kita akan melakukan penyimpanan. Jadi di router ini Jadi di router Cisco ini terdapat beberapa metode penyimpanan. Yang pertama atau yang defaultnya ini, dia akan menyimpannya di dalam RAM. Atau nanti di router Cisco ini disebutnya dia running config ya. Nah, jadi running config ini akan disimpan di dalam RAM. Dimana seperti yang kita tahu, RAM itu ketika dia restart itu datanya akan hilang. Nah, oleh sebab itu sebelum routernya itu di restart atau biar dia tersimpan konfigurasinya, itu nanti akan kita pindahkan atau kita copy ke dalam NVRAM, dimana nanti di router ini, di router Cisco itu akan disebut dengan startup config. Nah, gimana caranya nanti kita akan coba praktekkan. Oke, kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan. Kita akan ubah hostname, memberikan password ke dalam konsol dan juga privilege mode-nya, terus kita akan tambahin banner dan juga kita akan save nih konfigurasinya ke dalam NVRAM dan juga nanti ke flash juga. Itu flash salah satu penyimpanan juga yang ada di dalam router Cisco. Oke, yang pertama kita akan coba rubah hostname terlebih dahulu. Gimana caranya? Caranya itu kita dengan mengetikkan perintah hostname. Oke ya, di router Cisco juga punya namanya autocomplete ya. Jadi ketika kita ketikan perintah host, ketika kita klik tombol tab, nah itu otomatis dia akan melakukan autocomplete. Dan juga di dalam router Cisco ini ada juga semacam menu help ya. Jadi ketika kita bingung nih, ketika udah ngetikin suatu perintah terus kita bingung lanjutannya apa, itu kita bisa menggunakan tanda tanya. Jadi kita ketik aja tanda tanya, nah nanti akan muncul keterangan ya apa yang harus kita isi selanjutnya gitu. Nah di sini langsung masukin word di system network name, jadi kita langsung masukin namanya aja. Oke, jadi misalkan saya namain Erdovic. Nah nanti di sini dia akan otomatis langsung berganti nih si router hostname-nya. Ini sebelumnya router, dia akan langsung berubah jadi Erdovic. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi hostname, kita akan lanjut menambahkan password pada saat kita masuk ke konsolnya. Oke, jadi kita caranya itu menggunakan perintah line console 0, line console 0. Nah, kita akan berikan password. Cara berikan passwordnya itu ketikkan perintah password lalu diikuti langsung dengan passwordnya apa, misalkan passwordnya 123. Nah, jangan lupa setelah masukin passwordnya kita ketikkan perintah login agar dia melakukan pengecekan ketika si routernya ini masuk ke routernya ya. Itu kalau kalian bingung, kalian bisa ketik tanda tanya. Nah, nanti di sini ada keterangannya nih. Login itu untuk mengenable password checking. Oke. Setelah itu, setelah kita berhasil, kita langsung coba cek aja ya apakah berhasil apa enggak. Oke, kita exit, terus kita enter. Nah, dia akan meminta password ketika masuk ke konsolnya si router.
Nah, selanjutnya kita lakukan password juga ketika dia masuk ke dalam privilege mode. Ketika kita enable, nah harusnya ini dia minta password nih, karena kita belum set passwordnya, makanya dia nggak muncul untuk kolom untuk memasukkan password. Gimana caranya? Kita masuk ke configure terminal lagi, terus kita ketikkan perintah enable password. Saya misalkan masukkan passwordnya 456. Nah, selain enable password, kita juga bisa masukkan enable secret. Nah, bedanya apa? Nanti kita coba lihat. 567. Oke. Nah, bedanya apa? Enable password sama enable secret ini sama-sama digunakan untuk password ketika kita masuk ke dalam privilege mode. Bedanya adalah ketika kita cek di running config-nya, di konfigurasinya, kita bisa ketikkan perintah show running config. Nah, ini ketika kita menggunakan enable secret, itu password yang kita masukkan kan tadi 567 ya. Nah, itu nanti akan dienkripsi oleh dia sama routernya, akan diencrypt. Jadi orang yang membuka konfigurasi kita itu nggak tahu nih si enable secretnya itu apa. Sedangkan kalau password itu akan muncul gitu. Nah, kalau tadi kan saya bilang ini dua-duanya buat enable password ya. Untuk enable ketika dia masuk ke privilege mode ya. Nah, terus kalau kita masukin dua-duanya gimana? Nah, kalau kita masukin dua-duanya, itu nanti yang akan dipakai itu yang enable secret yang 567 yang bisa kita gunain, sedangkan yang enable password ini nanti akan langsung ditimpa gitu. Jadi nanti yang kita set di enable password itu nggak berfungsi, nanti akan langsung ditimpa sama yang dari enable secret. Kita langsung coba cek aja. Nah, kita coba exit. Ini password yang konsolnya kita masukin 3. Nah, kita masukin enable. Nah, dia akan muncul perintah untuk memasukkan password juga. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan tambahkan banner. Caranya kita masuk ke configure terminal, lalu kita ketikkan perintah banner, terus motd. Habis itu kita masukin kata-katanya. Kita masukin tanda kutip, terus misalkan halo admin gitu. Nah, ketika sudah kita setting, kita coba exit. Nah, ketika dia baru masuk nanti akan muncul banner halo admin. Oke. Tap enable. Oke. Setelah berhasil melakukan itu, kita coba show running config lagi ya. Oke, jadi tadi perintah untuk hostname sudah masuk, perintah untuk enable secret juga sudah masuk, dan juga perintah untuk bannernya juga sudah masuk ya. Oke, lalu gimana caranya biar kita copy si konfigurasi yang ada di running config ini atau yang di RAM ini ke dalam nvram biar dia nggak ke reset waktu kita restart si routernya. Nah, tadi kan saya sudah sempat bilang tuh kalau si nvram ini namanya startup config di dalam router Cisco. Nah, dimana kita coba cek dulu nih startup config-nya. Nah, dia belum ada nih karena kita belum pernah menyimpannya sama sekali ke dalam startup config. Nah, gimana caranya? Kita bisa langsung masukin perintah aja copy running config ke dalam startup config. Nah, destination file name-nya kita biarkan startup config default. Oh, sorry, nggak ada yes-nya. Jadi kita langsung enter aja. Nah, nanti dia otomatis akan menyimpannya. Jadi ketika kita show startup config lagi, nah nanti dia akan muncul tuh yang konfig-konfigan yang tadi ada di running config. Nah, selain startup config tadi juga ada sempat saya bahas flash. Jadi ini sejenis penyimpanan juga di dalam router Cisco ya. Jadi caranya itu kita coba show flash. Nah, ini ada ini ada image dari si routernya C1900.
ini tipe 1900. Lalu ini ada file-file bawaan dari router Cisco-nya ya. Nah, untuk mengkopinya itu sama aja, kita copy startup config ke dalam flash. Nah, kita biarkan default. Nah, oke, kita coba show flash. Nah, nanti muncul di sini ya, startup config. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk initial configuration pada router Cisco. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.